legenda Putra Langit, Cakrawala Darah Parang Nyawa. Masih ingat keterkejutan si harimau uban sesampainya di Istana Salju? Itu kediaman Ayahanda Pipit Merah, penguasa kota tak bertuan itu. Wah, mukanya beringas banget. Sedang melahap apa dia? Aliran napas harimau uban tercium oleh ketajaman hidungnya. Parang Nyawa, Nona, kurasa Tuan sedang sibuk. Ketukan pintu itu mencegah nasib buruk harimau uban. Hah, ada saja yang berisik di tempatku ini. Mengganggu saja, Tuan penguasa sedang tak enak suasana hatinya. Ku mohon Nona sabar, bagaimana kalau keinginan Nona ditunda dulu? Beliau sedang tak ingin diganggu. Hah, sudah setengah jam aku menunggunya. Masa aku harus mati kecapean? Tuan baru selesai bersantap, beliau harus bermeditasi sekarang. Apa bisa meditasinya ditunda sebentar? Nona, mengingat akhir-akhir ini meditasinya tak tuntas, ku anjurkan menunggu. Waktunya cuma untuk kungfu dan meditasi. Masa tak pernah sua anaknya? Bagaimana dengan uban yang nyaris kepergok? Setelah meluncur turun, baru lega hatinya. Hehehe, hampir saja melayang hidupku. Belum lama leganya, uban melihat sesuatu yang mengeringkan kulitnya. Aku penasaran juga, apa yang baru saja kulihat tadi. Dalam kebingungan itu, ada lagi sesuatu yang mengagetkannya. Ini adalah sikap Parang Nyawa bila bersiap memulai meditasinya. Diterpa angin deras itu, sosok itu tak bergeming seinci pun. Hah, ia berhenti di udara. Sungguh ku tak percaya andai tak kulihat sendiri. Mendadak ada hujan salju. Segala hawa dingin itu berpusar menuju tubuh sang tuan rumah istana. Meditasi, kok menghisap salju? Salju itu membeku membungkus tubuh Parang Nyawa. Muncullah gumpalan es yang dingin membakar, mengambang. Ini terjadi ketika hujan salju justru mulai reda. Apa-apaan ini? Wah, aneh, mengerikan, mengherankan, tak habis mengerti aku. Hanya sebentar, gumpalan salju tersebut memancarkan cahaya berkilauan menerangi ke seluruh rimba di belakang Istana Salju. Keanehan lain terjadi, ratusan panah bernuansa darah mencuat keluar dari gumpalan itu. Ketika gumpalan berderai, muncul pula tubuh Parang Nyawa. Fenomena ini mengingatkan siapapun yang melihatnya, kepada kunci pintu api 6 milik Pangkon Bewana. Cakrawala Parang Merah, hentakan kedua tangannya dengan gerakan bersamaan itu membuat udara yang melingkar. Selesai berputar-putar, ia turun berpijak. Gumpalan hawa energi penuh di kedua lengannya. Hawa energi itu mengkristal seperti berkas energi yang merah menyala. Lalu sinar itu melesat ke arah cemara yang berdiameter 4 lingkaran pelukan tangan manusia. Dan pohon itu tak bergerak sedikit pun. Seperti tak tergempur, Parang Nyawa menyorotkan sepasang matanya. Mendadak ketebalan salju di dedaunan itu meleleh. Keasrian kehijauan itu menyembul di putihnya salju. Kemudian, beberapa cemara tumbang ke segala penjuru. Ia cepat tersenyum, tapi muram kembali. Entah apa maknanya, ia gerak-gerakan jemarinya. Dan wajah itu, makin lama makin suram. Keterlaluan, tak masuk akal. Dengan amarah, ia menghentakkan kedua tapak tangannya. Cemara-cemara tumbang itu diterbangkan aliran energi, melindas cabang-cabang kecilnya. Waduh, sungguh-sungguh aku ini beruntung. Sungguh jauh di atas kungfu guruku. Cakrawala Parang Merah, iya, Parang Merah, tiada tandingnya kini, tiada tandingnya. Hatiku tadi dongkol bukan main. Apakah ia makan begitu buas untuk menguatkan meditasinya saja, atau... Jadi, guruku kelak juga bakal seperti dia kalau mau jadi sakti banget. Silahkan Nona, sujud Ananda, Ayah. Semoga Ayah makin jaya di alam jagat raya ini. Kau sudah sadar bahwa sudah sebulan ini tak kau kunjungi ayahmu? Ayah, sebulan ini aku harus memperbaiki istanaku yang hancur oleh ulah seorang remaja. Aku harus mengawasi perbaikan itu. Jelaskan apa yang terjadi. Terhadap ayahnya, Pipit tak berani berbohong, dengan rincin dan jujur. Diceritakannya segala sesuatunya pada Parang Nyawa. Diceritakan bahwa ia membawa bencana bagi Raja Wali, sebab ialah yang menimbulkan keinginan pada pemuda itu untuk menjalankan meditasi berbahaya itu. Ia seolah-olah tak peduli, namun wajahnya kembali mendung. Si putri manja ini tak mampu meraba isi hati ayahnya. Ananda punya permintaan ayah, Raja Wali, oleh ulahku, berubah jadi makhluk yang mengerikan.
Sudilah ayah membantuku menyembuhkannya dengan cermin langit sakti level 6. Lancang, tahukah kau sendiri telah lancang mewarisi cermin langit saktiku pada orang luar. Sulit termaafkan, sekarang kau minta yang lebih tinggi. Edaan, ayah marah-marah saja. Aku juga ingin mengambil dia sebagai tenaga istana ini. Dia amat berbakat ya, ayah kan belum tahu siapa dia. Oh, siapa rupanya Pipit Merah? Raja Wali, putra kedua Pangeran Cahaya Barat. Aku tahu Tuan Penguasa akan hormat pada guruku. Guruku orang istimewa, keterlaluan, melahapnya pun belum kenyang aku terhadap Cahaya Barat. Ia sering mengirim tentara ke negeri ini. Ia telah banyak menumpas tentaraku. Ayah, tahun-tahun belakangan ini dia tidak pernah melakukannya lagi kan? Jadikanlah ini peluang untuk kembali berdamai dengannya ayah. Berdamai, itu sama saja dengan aku mengalah patnya. Tidak bisa, dengan kekuatan tanpa taraf ini. Aku sudah menundukkan banyak negeri. Kenapa aku sekarang harus mengalah? Ayah, bukankah lebih tenang kalau tak ada peperangan sama sekali? Jagat raya, itu yang kuimpikan. Seandainya pangeran itu mengemis pun aku... Ayo, ikut. Aku mau mendisiplinkan bocah buruk itu. Biar lega aku dari dendam kesumatku. Celaka, kini aku benar-benar mencelakakan hidup Raja Wali. Waduh, jelas aku tak bisa mendahului mereka. Kalaupun guru batal meditasi cermin langit sakti 6, ia akan mati oleh rasa gatal yang menyerangnya itu. Apa mungkin kitab cermin langit sakti 6, ia akan mati oleh rasa gatal yang menyerangnya itu. Aku ingat cerita ayahku dulu, denahnya. Perpustakaan berada di lantai atas, tanpa lubang angin. Kalau mau masuk cuma bisa lewat cerobong. Tapi, cerobong itu dipagari jeruji kuat untuk pertahanan. Biar ku coba, tak bergeming. Seharusnya ini tak jadi masalah untukku. Ia membawa sebuah gergaji kecil. Hehehe, bereskan. Waduh, paling tidak tingginya ini 30 meteran. Ia mahir merangkak seperti cicak. Astaga, terang benderang. Jangan-jangan, diterangi 1000 lampu. Tak perlu penerangan, ada guci tempat sumber kemilau berdiri. Mata Uban sangat pedih diterjang kemilau luar biasa itu. 10 batang kristal berwarna-warni memancarkan pesona dari dalam guci itu. Setelah matanya terbiasa, barulah berani ia keluar dari persembunyian. Setelah diteliti cermat, masing-masing kristal ada tanda khususnya. Dan kristal yang bertandakan I mengandung kata-kata cermin langit sakti. Oho, bukannya kitab, melainkan kristal ini. Benda-benda langka yang tentu amat sangat mahal. Sudah di depan mata, begitu mudahnya mendapatkannya. Kecerobohan yang sempurna. Tubuh Uban tersengat mata petir, layaknya. Darahnya mendidih lalu membeku silih berganti. Alangkah dekatnya ia pada kematian. Di lain pihak, Parang Nyawa dan Pipit Merah sudah 15 menit meninggalkan istananya. Sungguh buruk nasibku. Bagaimana lagi nanti ayah akan menyiksanya? 2 prajurit diperintahkan mendahului memberitahu kedatangan Parang Nyawa. Tiba di kaki gunung, Naga Hijau dan pasukannya sudah menanti. Salam sejahtera, semoga Tuan Parang Nyawa berjaya di jagat raya. Wibawa Tuan Penguasa takkan tertandingi. Anakku, mana dia si Raja Wali? Sujud Ananda, Ayahanda. Dia di kolam panas dingin si Pipit. Kolam panas dingin. Penderitaan Raja Wali bisa dihilangkan separuhnya dengan bermeditasi di kolam panas dingin. Nona kita selalu memandang pria dengan sebelah mata saja. Sekalinya tertarik. Beginilah jadinya, kalau wajah Raja Wali berubah buruk. Apa iya Nona kita tak berubah? Buat apa sih menebak-nebak? Kalau penasaran, tanya langsung pada Nona kita. Kau ingin mencelakakan aku ya? Enak saja tanya dia. Penguasa datang. Dirgahayu penguasa kota tak bertuan. Mana bocah itu? Di kolam dingin, sejak 3 jam lalu, tuan. Belau segara. Ketika Parang Nyawa mulai meditasi, muncul hawa energi biru kehijauan. Oh, ayah merapal cermin langit sakti level 7. Astaga, ketika ia arahkan kedua tapaknya ke kolam, tampak kabut biru menyelimuti seluruh air di situ. Tak berselang waktunya, seluruh isi kolam itu membeku. Loh, hawa dinginnya meningkat. Begitu cepatnya membeku. Ada apa ini? Sebelum sempat ia berpikir, seluruh tubuhnya sudah terbungkus kristal. Ayah,
dia akan mati kedinginan. Bagus, es itu pecah. Oh Raja Wali, puncakkan energimu, perlihatkan keunggulanmu di hadapan ayahku, Raja Wali. Seiring teriakannya yang menggelegar, Raja Wali merebak keluar dari kolam seperti seekor naga api. Bukan main ini. Tenaga dalamnya, masih semudah ini. Hebat, es pun ditaklukkannya. Tak seorang pun tak terpesona. Hei, mengakulah, siapa yang begitu keji membekukan aku? Jangan bicara kasar di hadapan tuan penguasa Raja Wali. Apa, penguasa kota tak bertuan? Pipit mengisyaratkan pemuda itu supaya kabur. Kenapa bocah ini jadi buruk kulitnya? Ada apa gerangan? Lumpuhkan dia anakku. Kembar, kerjai dia. Baik tuan. Bengkarung rawa dan buaya garang. Kejam sekali, tidak kenal, tidak sapa, langsung saja menyuruh serang aku. Apa sih salahku? Ayah, jangan, ayah. Dan bagaimana sikap sang ayah pada putri kesayangannya ini? Ayah tak pernah terbantahkan. Ya sudahlah, bagaimana saja nanti nasib Raja Wali. Kenapa pula mesti jumpa tuan penguasa dan naga hijau? Masa bodoh lah. Ku coba saja lawan dua berandalan itu. Alam semesta tanpa arah. Kibasan lengan kirinya berhasil menahankan cakaran buaya garang. Jadilah cakar itu menerpa angin. Prak, alam semesta tanpa daya. Raja Wali telah mengalami perkembangan yang pesat di kedua kolam itu. Cakar buaya garang dan bengkarung rawa dikibas begitu mudahnya. Kalau cuma macan petak yang bisa menaklukkannya, berarti dia memang jempolan. Keunggulan Raja Wali bukannya menggembirakan hati Pipit. Mengapa sirkulasi darahku mendadak kacau? Hiat, kedua bawahan naga hijau yang kehilangan muka itu meradang kini. Mereka berniat menghancurkan pemuda tanggung itu. Getar ayun 1000 depa. Oh, energi tapaknya. Siapa sangka? Waduh, gawat betul. Mereka tersentak, tapi Raja Wali, tenaga dalamku yang dahsyat itu, mana? Kenapa mendadak aku lemas? Apa yang terjadi dengan segala kekuatanku tadi? Ada yang aneh, masa bodoh, ini kesempatan emas. Apa yang bisa diperbuatnya bila yang ia punyai cuma kelemahan dan kelemahan? Kalau cakar tak mempan, sudah saatnya menggunakan kepalan tangan. Oh, faham aku, energi cermin langit saktiku belum bersatu dengan energi ufuk barat. Mereka berbenturan, aku cerobos sekali. Semakin tinggi ku rapal jurus-jurus energi ufuk barat, semakin lemah aku jadinya. Belajar dari pengalamanku, aku tak boleh merapalnya lebih dari setengah kemampuanku. Tingkah lakunya aneh-aneh. Jangan-jangan ia sedang merapal jurus gaib. Kurasa sirkulasinya kacau sebab cederanya belum pulih benar. Hiat, si kembar yang tak kembar itu mengambil inisiatif membuka serangan. Tonjokannya mengarah langsung ke tubuh Raja Wali. Dengan menggunakan 40% kemampuannya, Raja Wali mengatasi serangan pengeroyoknya. Serangan yang meleset menaikkan darahnya ke kepala. Dan ia harus kesakitan lagi. Plak, hups. Posisi serangan Raja Wali begitu rupa hingga bagian belakang tubuhnya sangat terbuka untuk berbagai serangan lawan. Keras juga tonjokannya. Rupanya Raja Wali sengaja mengumpankan diri untuk kabur lewat cerobong. Naga menukik hempaskan darat. Raja Wali kecele. Ia didahului naga hijau yang terbang lalu menukik tajam menghadangnya. Gagal lagi. Tak kusangka putra pangeran yang kesohor itu berdamai dengan sifat suka melarikan diri. Sungguh hina dan rendah. Dia menghinaku. Aku tak keberatan mati di tanganmu. Tapi kau telah menghina martabat keluargaku. Itu, aku keberatan. Anak ini bukan sembarangan anak. Macan petak cuma menang tipis terhadapnya. Aku mesti segera merapal jurus agar tidak kecolongan seperti macan petak. Raja Wali memasang kuda-kuda sebab ia melihat naga hijau memasang perangkap dengan naga-naga berseliweran di sekelilingnya. Dari kejauhan orang melihat bergerak-geraknya kedua naga ini. Loh, anak itu juga sanggup merapal puncak energi naga seperti naga hijau. Bakatnya alamiah dan istimewa. Kondisiku kurang menguntungkan. Aku cuma bisa merapal 3 jurus, sebab tak boleh lebih dari separuh dari kemampuanku keluarkan. Himpitan ekor naga terbang. Dengan energi lembut energi ufuk barat level 1,
Raja Wali menghindari cakar naga hijau dengan mulus. Alam semesta tanpa arah, lebih dari 100 serangan tapak dalam sekejap. Plak, 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 cakarnya jauh lebih kuat dari si macan petak. Sengatan penuh tenaga naga hijau mengoyak pertahanan Raja Wali. Rasa nyeri demikian menggigit, bocah ini terbang mundur. Wah, lebih jago dari si macan petak. Benar, kulit sekeras tempurung kura-kuranya bisa tercabik. Senanglah hati parang nyawa bahwa naga hijau mampu mengatasi Raja Wali. Punya kelebihan memang, tapi jelas masih mentah. Aku tahu dia amat lihai, kenapa sekarang begini? Sengaja kalah atau lemah karena cederanya? Kurasa dia sedang menjebakku saja. Justru aku sedang terancam. Kini naga hijau malah ekstra hati-hati. Raja Wali jadi repot. Baik, terpaksa ku rapal energi ufuk barat level 3. Bagus, ini yang kutunggu-tunggu. Dia sepenuh hati menyerang. Dengan tenaga dalam mapan, naga hijau lebih beruntung. Cakar-cakarnya amat ampuh. Lagi-lagi aku merasa kulitku terkoyak. Yang terjadi kini adalah adu tenaga dalam. Dia tak sekuat yang kuperkirakan. Akan kutingkatkan energiku dan kuhabisi dia hari ini juga. Ya, cairan segar merah itu memperlihatkan parahnya cedera sang Raja Wali dari benteng barat. Inilah saatnya. Hah, dia mau bersalto. Tak ada peluang menghindar bagi naga hijau, yang sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana sang bocah mempergunakannya pada macan petak. Getar ayun 1000 depa, plak, dik, atap bangunan kokoh itu retaklah. Sama halnya dengan dinding yang dibangun dengan perhitungan cermat itu. Kedua baru berhenti ketika sudah berpijak di atas tanah. Memanfaatkan daya luncur, naga hijau menghempaskan lawannya ke tanah. Astaga, abis sudah istanaku, habis, yang ini memang unik. Boleh juga, sikap ksatria naga hijau mencegahnya meneruskan serangan. Dan sesungguhnya lah naga hijau butuh waktu untuk bermeditasi memulihkan ngilunya ketika Raja Wali bersalto tadi. Aneh, tenaga dalamku surut 80%. Bagaimana mungkin ini terjadi? Perlahan Raja Wali berupaya bangkit. Sayang gagal, jelas aku tak mau merapal jurus yang sama. Ah, sayang, aku boleh kalah, tapi dengan cara terhormat. Anakku akan segera menaklukkannya. Cermin langit sakti tak boleh tunduk pada siapapun. Raja Wali terdesak, dengan cara apa bisa kubantu dia? Cedera di lengan naga hijau mulai pulih sedikit. Bocah ini mampu meresapi energi alam raya. Harus kulumpuhkan dia sebelum sempat merapal alam semesta bergetar. Hah, aneh sirkulasi energiku makin lancar. Kurasa bisa kucapai level 7ku alam semesta bergetar. Karena Raja Wali belum sempurna merapal level 7-nya, naga hijau berusaha keras mencecarnya. Sabta Maut Jagat Raya. Dia berniat merapal jurus itu. Tarian 4 penjuru naga muda. Hawa energi yang dihasilkan tapak naga hijau berlawanan dengan pusaran energi Sabta Maut Jagat Raya milik Raja Wali. Raja Wali tak mau menunda waktu lagi melihat mimik muka naga hijau. Naga hijau segera masuk ke dalam inti pusaran energi Sabta Maut Jagat Raya. Ini memaksa tubuhnya melayang. Sangat terkejut, naga hijau berupaya keras untuk mundur. Waduh, kalau kalah kasihan. Tapi kalau menang, Raja Wali bakal dihabisi oleh keluargaku. Bagaimana ini? Ternyata energi ufuk barat sama sekali bukan ancaman untuk anakku. Hahaha, kecil. Tapi, kalau anaknya sudah seperti itu, bagaimana pula dengan ayahnya? Kurasa bukan lawan yang ringan. Jangan-jangan benturan tadi malah menyatukan jurusku dengan jurusnya. Akan kulihat, kalau iya, keuntungan besar untukku. Benturan terjadi lagi dan lagi. Kolam panas dingin milik Pipit Merah hancur berantakan sudah. Pergumulan makin menghancurkan keduanya. Oleh hawa pelindung yang dirapal parang nyawa untuk radius 10 km, para penonton terlindung. Perasaan Pipitlah yang kini jadi kacau. Kau harus menang naga hijau. Harus. Energi tapak naga hijau luar biasa garangnya. Perlindungan Raja Wali tergetar seperti akan koyak. Pusaran energi bertahan atas pusaran energi lainnya. Suara gelegar menajamkan laga jurus ini. Posisi Raja Wali terjepit sebab tarian 4 penjuru naga muda mengurungnya. Raja Wali kehilangan energi perlindungannya. Raja Wali terbuang. Habisi,
Habisi sekarang, ia sudah tak berdaya. Raja Wali, diam, tak ada jawaban. Ia terkulai. Bangkit, Raja Wali, bangkitlah, cepat, pura-puralah mengancamku dan tinggalkan tempat ini. Pipit, ini bukan saatnya pamer gengsi. Jatuh ke tangan ayahku, kau mati. Kau akan dipermalukan di hadapan orang banyak di dinding kota. Yah, aku harus mau menerima kenyataan ini. Raja Wali melaksanakan rencana Pipit secepatnya. Jangan kejar, atau kalian akan kehilangan nona cantik ini. Bocah tak tahu budi. Edan, jelas-jelas Pipit bersekongkol dengan pemuda itu. Edan, aku tak mau ayah salah paham. Biar ku tunggu reaksi ayah. Cepat, kabur. Raja Wali tak menolak perintah putri kesayangan Parang Nyawa ini. Kabur, enak saja kau. Astaga, ancam dengan bersungguh-sungguh. Kau ingin saudaramu mati. Dongkol sekali hatinya. Mengejar salah, diam salah. Demi keselamatan Pipit, jangan kejar bocah ingusan itu. Terima kasih banyak nona, kau sungguh-sungguh menolongku. Aku menyakitimu. Maaf. Tenang dulu, kau belum sepenuhnya lepas dari bahaya. Mereka melintas di antara rumah penduduk. Haks, mencemaskan nasib Pipit, ayah dan saudaranya cuma mengawasi dari atap bangunan. Pelarian yang melelahkan itu akhirnya membuat Raja Wali ambruk. Naga hijau berhasil mencederaimu Raja Wali. Lama tak sua ya. Hahaha. Kalian, Parang Nyawa dan Naga Hijau datang terlambat. Rumah penduduk di situ seperti meledak. Oh, ada juga orang lain yang menginginkan Raja Wali. Jelas sekali baru terjadi tarung yang sengit. Parang Nyawa melihat tubuh Pipit terkulai lemas di antara puing. Apa, bocah itu berani mencelakaimu? Bukan. Kami melakukan perlawanan bersama. Raja Wali ditawan. Edaan, siapa yang berani berlagak di negeri kekuasaanku ini? Selidiki peristiwa ini nak, aku tak mau melihat mereka bernapas, paham? Hal ini malah menimbulkan semacam tantangan pada naga hijau yang berdarah muda itu. Uban jatuh terjengkang bersama sebatang kristal yang berhasil dicabutnya. Apa yang dialami oleh harimau Uban sulit diceritakan dengan kata-kata. Menggigil, panas, merinding, segala macamlah. Ia seperti kehilangan sesuatu, kesadarankah? Uban terbang dan tubuhnya terus melambung dan melambung. Setelah terlambung pada jarak tanpa batas, perlahan ia turun kembali. Ketika kesadarannya pulih, ia melihat dirinya di awan-awan. Tempat apa ini? Lamat-lamat ia mendengar namanya dipanggil dengan begitu merdunya. Macan cilik, hanya ayah ibuku yang tahu nama kecilku itu. Bagaimana mungkin? Cahaya kemilau membias ke segala penjuru pendengarannya. Awan tersibak mempersilahkan sebuah kereta melaju. Wewangian seperti ditebar, memperkenalkan putri misterius ini pada bocah yang bengong itu. Jadi, Uban, siapa gerangan lukisan hayangan itu? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 25. Bidadari Kembang Asoka. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.